Dari mimpinya ini si Wawan juga ngaku kalau dia di gubuk itu tuh ngelihatnya bukan ngelihat Waudin diikat aja gitu. Dia ngelihat di samping-sampingnya Waudin diikat ini di gubuk itu ada 3 orang. 2 orang botak, palanya polontos gitu, badannya gede, sama satu lagi nenek-nenek. Selamat datang di episode 17. Jangan pada bingung kenapa jadi mundur 17, Bang. Soalnya kan kalian minta dipisah kan. Jadi sekarang ini sudah kupisah semuanya, jadi yang story horror ini 17, crime itu udah gue pisah. Makanya jadi kembali lagi 17 kita. Gitu ya. Nah, gue sangat amat percaya dengan konsep logika mistika, sebuah konsep cara berpikir yang dipopulerkan oleh Tan Malaka lewat bukunya Madilog. Yaitu cara berpikir yang apa-apa selalu dianggapkan dengan mistis dan juga hal-hal yang gaib, walaupun sebetulnya segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dijelaskan secara logika dan juga rasional. Tapi seperti biasa, cerita mistis itu selalu menarik untuk kita perbincangkan. Garis bawahi dulu ya, diperbincangkan tuh bukan selalu dipercayai. Itulah yang dialami sama Alamsyah. Thank you Alamsyah udah ngirim di email panjang kali lebar, aku baca ceritanya. Jadi si Alamsyah ini cerita kalau salah satu keluarga dia, waknya dia ini namanya Waudin, itu ngalamin sebuah kejadian penyakit yang nggak bisa dijelaskan secara logika gitu loh. Ada benjolan di perut segala macam, setiap diperiksa di dokter dan segala macam tuh nggak ada diagnosanya gitu. Bahkan mau ada tindakan operasi tiba-tiba hilang aja gitu. Begitu nyampe rumah sembuh gitu, terus bola-balik begitu sampai pada akhirnya Waudin ini harus menghembuskan nafas terakhirnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Siapin makanan dan juga cemilan lo pada. Sini gue ceritain. 2017 di Jawa Tengah. Cerita ini yang dikirimkan oleh Alamsyah ini. Waktu itu Alamsyah tahun itu masih berusia SMP. Jadi ada satu kejadian mistis yang dialami oleh keluarga besarnya si Alamsyah. Alamsyah ini begini profilnya biar kita semuanya nggak pada bingung nih. Alamsyah punya bapak dia ini 6 bersaudara, bapaknya nomor 4, dan yang ngalamin cerita ini itu uak dia atau kakaknya bapaknya nomor 1 dari 6 bersaudara tadi. Namanya adalah Waudin. Waudin punya istri, berarti wawaknya si Alamsyah juga, namanya adalah Bu Maya. Mereka berdua nih, satu pasangan suami istri ini punya anak namanya Indah. Waudin ini karakter orangnya tuh diem gitu, nggak banyak omong gitu. Tutur katanya juga lembut. Berbeda sama istrinya. Kalau istrinya lumayan ceplas-ceplos, tapi sebenarnya orangnya baik. Di tahun 2013, anak atau putrinya Waudin ini menikahlah dengan seorang pria namanya Arif. Pesta pernikahannya 2 hari 2 malam, bener-bener rame banget, megah mewah lah pokoknya. Di malam pertama udah acara dangdutan sampai malam lah. Besoknya masih lanjut ada acara pengajian dan segala macam lah. Pokoknya mewah lah acaranya. Karena memang keluarganya Waudin ini dikenal sama warga-warga sekitar sana, memang keluarga yang dermawan. Masyarakat juga ada acara begini 2 hari 2 malam ya, mereka juga seneng lah. Gayung bersambut itu pun yang dilakuin juga sama keluarganya si Arif. Jadi selain pesta pernikahannya yang mewah, yang megah, seserahan yang dikasih ke keluarganya Pak Waudin ini juga banyak banget. Kayak udah nikah tuh udah paket lengkap full furniture gitu loh. Kasih sofa lah, kulkas, lemari, segala macam tuh ada hari itu. Ini ibarat kata kalau itu di zaman-zaman sekarang gitu ya, menurut warga sekitar mungkin itu adalah wedding dream remaja-remaja sono. Singkat cerita, setelah pernikahan mereka berdua ini, si Indah dan juga si Arif tadi dikaruniailah satu anak perempuan. Seneng kali Waudin nih sama Bu Maya tadi. Ya karena kayak mana nggak seneng ya, ini bener-bener anak pertama, cucu pertama gitu. Terlebih si Indah sama si Arif ini tinggallah satu rumah satu atap sama Waudin. Jadi bener-bener dijaga lah, dia ngejaga cucu tuh kayak ngejaga anaknya dulu lah, kayak ngejaga waktu Indah masih kecil. Apalagi cerita yang ada dan juga beredar di kampung halamannya Waudin ini, orang-orang sana tuh masih percaya sama yang namanya teluh. Teluh itu apa bang? Teluh itu kayak ilmu hitam gitu yang dipercaya bisa ngambilnya bayi ini sebelum usianya 40 hari. Makanya selama 40 hari pertama kelahiran cucunya Waudin dijaga betul-betul, dirawat baik-baik sama dia. Tiap malam tuh gadang dijagain bayinya biar nggak terjadi apa-apa. Dan syukurlah selama 40 hari ke depan itu benar-benar nggak terjadi apa-apa. Mungkin mitos-mitos begini ya mungkin emang berkembang di sana aja. Tapi ya percaya nggak percaya, yang penting dijagain aja.
Nah, jadi setelah lahirnya si anaknya Indah dan juga si Arif ini, si Arif lah pergi kerja ke Jakarta. Tapi memang walaupun jauh, si Arif ini dulunya sering pulang gitu loh. Sampai ada satu masa waktu usianya si anaknya Arif sama Indah ini 2 tahun, bapaknya ini nggak balik ini. Udah nggak ada kabar sebulan, seminggu, 2 bulan, sampai 6 bulan bener-bener nggak pernah balik. Yang bikin si Indah ini kepikiran sama lakinya, dulu itu si Arif ini setiap 2 bulan tuh pasti pulang gitu loh. Atau paling nggak dia berkabar lewat telepon. Ini udah nomor teleponnya nggak aktif, berkabar juga enggak. Selama 6 bulan nggak pernah pulang juga, si Indah ini nggak pernah dapat nafkah gitu loh, nggak pernah dikirimin uang sama suaminya si Arif tadi. Sebagai istri si Indah lah mulai resah, ini suamiku nih kemana ini? Anak punya anak bayi nggak pernah ditengok, istri juga nggak pernah dikasih nafkah. Resahlah si Indah. Indah ngubungin orang tuanya si Arif, nanya lah sama ibunya si Arif, "Ibu punten bu, Arif ini pernah pulang ke rumah ibu nggak? Soalnya si Arif ini udah 6 bulan nggak ada kabar dan nggak pernah pulang juga." Diceritain semuanya sama Indah ke mertuanya dia inilah. Tapi jawaban dari mertuanya lumayan di luar prediksinya si Indah. "Nggak tahu lah aku lah, cobalah kau telepon sana." Gitu yang dijawab sama orang tuanya si Arif. Kan udah dikasih tahu di telepon juga nggak bisa. Ngedenger itu si Indah lah ngerasa aneh nih. Biasanya mertuaku nih ramah gitu. Ini jawab pertanyaanku nih soal anaknya sini sekali lah. Beberapa minggu setelah si Arif ini hilang nggak ada kabar ini, tiba-tiba aja nih si Arif ini pulanglah ke rumah. Tapi nggak lama dia cuma ngasih tahu aja sama istrinya masih Indah ini kalau dia lagi sibuk banget ada proyek di Jakarta sono. Jadi makanya jarang ada pulang, jarang ada kabar segala macem. Diain semua apa yang diomongin sama lakinya si Indah ini, tapi di dalam benak hati kecilnya si Indah ini kayak kerasa ada yang janggal gitu, tapi nggak tahu lah apa gitu. Dia nggak bisa jelasin lah, feeling dia aja yang nggak bener. Terus pulangnya si Arif ini nggak lama, seminggu setelah dia pulang dia lah berangkat lagi. Nggak ngasih tahu berangkatnya mendesak karena apa dan segala macem, karena cepet banget gitu loh, seminggu langsung berangkat lagi. Udah mah jarang pulang, sekalinya pulang cuman seminggu. Terus nggak ada nggak ada yang urgent segala macam, seminggu langsung berangkat lagi gitu loh. Beberapa hari setelah keberangkatan suaminya ini, si Indah lah denger desas-desus isu gitu loh, kayak ibu-ibu ngegosip di depan rumah lah gitu. Gosip itu yang beredar adalah kalau si suaminya si Indah ini, si Arif ini nggak kerja di Jakarta. Di gosip yang beredar itu si Arif ini ternyata nggak ke Jakarta, dia tinggal di salah satu desa yang nggak jauh dari desanya Indah sebenarnya. Dan orang-orang bilang kalau dia itu udah menikah lagi. Kan bukan cuma itu doang, gosip yang beredar itu selain suaminya udah nikah lagi, si Arif ini udah punya anak yang umur anaknya ini 11-12 gitu loh, mirip-mirip seumuran sama anaknya dia sama Indah. Dengar kabar itu si Indah lah sakit hati, dia marah besar, dia kumpulin informasi dari orang-orang yang dia denger ngegosip ini, dimintalah keterangan di mana lokasi suamiku ini gitu. Disamper lah tuh suaminya si Indah, si Arif tadi, disamper sampai sana lah, ketemu dia sama suaminya. Bilanglah dia sama si Arif, "Kau nggak mikir, kau nggak pernah pulang, anak nggak pernah diurus, istri juga nggak pernah kau kasih nafkah. Udahlah kalau gini aja kita mending cerai aja lah." Akhirnya rumah tangga yang masih seumur jagung ini harus selesai sampai sana. Si Indah lah pada akhirnya minta cerai sama si Arif. Pokoknya Indah pikir sekarang udah gue nggak perlu lagi lah mempertahankan laki satu ini. Gue cuma pengen hidup nyaman, hidup normal, gue bisa ngebesarin anak dia ini dan juga ngelupain cerita masa lalu dia. Tapi bukannya hidup tenang yang didapat sama Indah setelah perceraian itu, masalah baru dimulai dari sini. Beberapa hari setelah Indah sama Arif ini cerai, Indah kan tinggalnya kan sama si Wak Udin sama Bu Maya nih. Waktu itu di rumah, Bu Maya sama Wak Udin ini lagi di sawah, lagi di rumah lah pokoknya mah. Tiba-tiba datang tuh keluarganya ibunya si Arif, nggak sendirian, dia datang satu keluarga besar, bawa tetangga-tetangga juga datang rame-rame ke sana, datang ke rumahnya si Indah ini, ngambil semua barang-barang yang waktu seserahan nikah dulu dikasih ke si Indah. Bener-bener kayak penjarahan lah pokoknya. Jadi kulkas, lemari, apapun itu barang-barang yang di awal gue tadi ceritain tuh semuanya diambil. Bahkan yang kondisinya udah nggak layak pakai, yang udah rusak gitu ya, tetap diambil dibawa. Indah mau coba ngelerai semua kejadian itu nggak bisa, itu kejadian terlalu cepat dan terlalu rame gitu loh, nggak banyak yang bisa dilakuin sama si Indah. Kejadiannya bener-bener cepet banget, semua barang tuh diambil. Nggak lama dari itu mereka semuanya udah langsung cabut dari rumahnya si Indah. Nggak lama dari mereka semuanya pada pulang, Indah yang masih ketakutan gitu-gitu sama anaknya, Wak Udin sama Bu Maya inilah balik ke rumah. Mereka kaget, Indah ini rumah kenapa berantakan begini gitu. Kaget, semuanya tanyain gitu sama orang tuanya. Indah yang cuman bisa sesenggukan nangis gitu, nggak bisa jawab apa-apa dia. Sambil pelan-pelan ditanyain sama Bu Maya, akhirnya lah dijawab sama si Indah. Semua barang-barang yang di rumah diambil sama ibunya Arif, Bu. Gitu dijawab gitu sambil nangis-nangis terus dia. Ngedengar semua penjelasan dari anaknya, emaknya si Indah nggak terima lah dia.
Semua barang-barang yang dikasih sama keluarganya Arif dulu, ada beberapa yang masih ketinggal tuh, kayak panci, kenceng gitu kan masih ketinggal tuh. Dibawa tuh semua Bu Maya, dibawa langsung ke rumahnya si Bu Arif, dilempar lah ke rumahnya Bu Arif. Tang gitu. Kebetulan panci kan kenceng kan suaranya kan. Sambil dia teriak-teriak, "Maksud kau apa gitu? Barang-barang yang sudah ada di rumahku kenapa kau semuanya ambil?" Itu yang diucapin sama Bu Maya gitu. Dijawablah sama Bu Arif, si Arif sama Indah ini udah cerai, jadi semua barang yang pernah dikasih sama anak saya sekarang itu menjadi hak saya sepenuhnya gitu. Yang dijawab sama ibunya si Arif. Denger itu ibunya Indah gak terima, dia sumpah serapah apalah semuanya keluar tuh dari mulutnya. Denger ibunya si Indah ini marah-marah, Bu Arif lah ngejawab dia. Sakit hati gitulah dia, pokoknya kata-kata itu sakit hati dia. Dijawab lah sama dia, "Awas kau ya, keluarga kau bakal ngerasain penderitaan." Gitu, yang diucapin sama ibunya si Arif. Dibalas begitu sama Bu Maya, bukannya tenang, dia ditantangin balik. "Ayo, buktiin kalau emang ada." Gitu. Siapa takut gitu. Pokoknya gitulah perdebatan ibu-ibu tuh gitu. Saking gedenya perdebatan dua ibu-ibu ini, kenceng gitu lah. Tang tong tang tong tang tong, bikin tetangga-tetangga yang ada sekitaran rumahnya Bu Arif ini keluar semua. Apa jeng gitu lah, ya, biasanya kompor gitu lah. Mereka tetangga-tetangga ini datang untuk misahin Bu Arif sama Ibu Maya. Dah long story short, setelah semuanya dilerai sama tetangganya ibunya si Arif, pisah tuh mereka. Bu Maya lah pulang ke rumah, tapi pulang ke rumah sambil ngegrutu gitu. Nah gitu lah, sambil ngegrutu lah pokoknya, dia sambil ngegrutu. Sampainya Bu Maya ini di rumahnya, baru di depan gitu, sama kondisinya udah rame di sana, tetangganya udah pada datang. Wak Udin ini lagi berusaha ngejelasin gitu loh apa yang sebenarnya terjadi sama tetangga-tetangganya. Udahnya pusing nih Wak Udin ngejelasin apa yang sedang terjadi ke tetangga-tetangganya, ngeliat bininya balik marah-marah. Ya dilerai lah pelan-pelan gitu sama Wak Udin nih. Udah lama nggak apa-apa, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah diperpanjang, cuman perkara barang aja udah. Dan sejak kejadian itu, dua keluarga besan besar ini yang dulunya jadi satu gara-gara pernikahan si Indah sama si Arif selesai sampai sini. Buyar mereka udah, nggak pernah ada lagi hubungan satu sama lain. Tegur-teguran di jalan juga enggak gitu. Setengokan gitu, kayak ngeliat tai gitu lah pokoknya lah. Dan gak lama kemudian setelah keributan itu, beberapa bulan setelahnya Wak Udin lah jatuh sakit. Dibawalah sama keluarga ini Wak Udin ke puskesmas. Diagnosa dari dokter atau perawat yang ada di puskesmas sana, diagnosanya tuh sakit lambung gitu, lemah gitu loh. Tapi mahnya aneh gitu, bener-bener kadang-kadang Wak Udin ini sampai nggak sadarkan diri gitu loh. Kata beberapa suster yang jaga di sana, bapak ini kecapean, udah banyak-banyaklah istirahat, habis itu nanti biar cepat sembuh lagi. Dan karena udah dirasa mendingan, dibawalah pulang Wak Udin ke rumah. Tapi bukannya nyampe rumah ini sembuh, justru makin beberapa hari setelah dibawa pulangnya, rumah ini malah makin parah gitu loh. Wak Udin ini sering ngeluh kayak sesak napas gitu, dadanya tuh sakit, sesek kayak di kayak itu lah pokoknya. Bahkan 1-2 kali tuh sampai batuk-batuk keluar darah. Karena ngelihat kondisinya Wak Udin ini makin hari makin memburuk, dibawalah Wak Udin ini ke rumah sakit. Begitu sampai rumah sakit, diagnosa dari dokter itu beda sama diagnosa waktu dia puskesmas. Begitu sampai rumah sakit, diperiksa, ternyata yang sakit itu adalah paru-paru. Udah diobatin sama dokter, dikasihlah resep obat dan segala macam, tapi bener-bener gak ada perkembangan. Malah justru situasinya Wak Udin ini makin hari makin parah. Bahkan dokter sampai bilang kalau kondisinya Wak Udin ini sudah komplikasi. Dan Wak Udin ini harus rutin berobat tiap 3 bulan sekali. Ya nggak banyak pilihan yang bisa dilakuin sama keluarganya Wak Udin gitu ya. Cuman bisa ikhtiar untuk ngobatin aja. Diobatin lah berkali-kali. Yang 3 bulan tadi itu juga rutin. Cuman karena harus berobat rutin tiap 3 bulan, tapi nggak pernah ada perubahan yang signifikan dari kesehatannya Wak Udin. Ditambah perekonomian keluarganya waktu itu makin lama makin ke bawah gitu, makin susah gitu loh. Habis lah pokoknya duitnya untuk berobat Wak Udin ini. Udah di situasi yang udah sesulit itu, kondisinya Wak Udin gak pernah menunjukkan kalau apa ya kayak tanda-tanda mau sembuh gitu loh. Malah makin parah. Badannya jadi kurus gitu, mukanya pucet. Terus di perutnya Wak Udin ini kayak ada benjolan gitu loh, yang nggak bisa dijelasin apa gitu. Bahkan ketika di rumah sakit tanyain juga dokter nggak bisa mengidentifikasi ini kenapa. Sampai ada satu ketika tengah malam gitu lah, setengah 12 malam, Wak Udin lah ngeluh kesakitan. Ini sakitnya bener-bener sakit yang nggak ketahan gitu. Yang dirasain sama Wak Udin malam itu perutnya tuh kayak panas gitu. Terus benjolan yang tadi itu makin kerasa gitu, kayak seakan-akan ada sesuatu di perutnya, tapi dia nggak tahu apa, cuma rasanya sakit aja. Sampai sesakit itu bikin dia sampai pingsan. Malam itu dia nggak sadarkan diri sampai pagi. Indah sama Bu Maya ngeliat Pak Wak Udin beginilah panik. Dia mintalah pertolongan sama keluarga yang ada di sekitarnya atau mungkin tetangga lah. Nah, kayak yang gue bilang tadi, pingsannya Wak Udin ini benar-benar sampai pagi dia baru sadarkan diri.
Ditanyalah sama istrinya, "Bapak kenapa semalam? Kok bisa sampai pingsan gitu sakitnya?" Itu yang ditanya sama Bu Maya. Terus Waudin lah ngasih tahu Bu Maya kalau semalam selama dia pingsan inilah dia mimpi. "Tadi malam Bapak mimpi, Bu, ada orang yang ngubur bungkusan hitam di belakang rumah. Waktu Bapak tanya orangnya malah lari." Itu aja yang diingat sama Waudin sampai dia ngerasa perutnya sakit terus pingsan. Sejak saat itu hampir tiap malam di jam yang sama, di setengah 12 kayak malam sebelumnya, Waudin selalu ngerasain hal yang sama, sakit yang sama. Malah tiap malam tuh makin sakit, perutnya kayak diinjek-injek gitu loh rasanya. Ngelihat kondisinya yang begitu, akhirnya keluarga lah memutuskan untuk membawa Waudin ini balik lagi ke rumah sakit. Nah, sampailah di rumah sakit, si dokter yang ada di rumah sakit itu ngeliat kondisinya Waudin lah bilang, "Ini nggak bisa nih, benjolan ini kayak mana caranya harus kita angkat ini, Bu." Makanya disaranin lah sama dokter yang di rumah sakit itu untuk ada ambil tindakan dioperasi. Tapi sayangnya rumah sakit tempat dikunjunginya Waudin pertama ini nggak bisa, alatnya nggak memadai. Akhirnya dikasih rujukan untuk pindah ke rumah sakit yang ada di Jawa Barat. Gak ada pilihan lain buat Indah dan juga Bu Maya selain ngebawa Waudin ke rumah sakit rujukan yang ada di Jawa Barat tadi. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit rujukan seperti yang dikasih sama dokter sebelumnya. Sampainya di rumah sakit rujukan itu, dokter yang nanganin Waudin lah bingung. Laporan yang masuk ke dia harusnya ada tindakan operasi di perutnya gitu. Begitu diperiksa sama dokter, nggak ada, benjolan yang tadi dikasih tahu itu nggak ada sama sekali, hilang aja gitu tiba-tiba. Keluarganya juga pada bingung gitu, kok bisa hilang tiba-tiba gitu. Tapi ya udah lah ya, karena emang tujuan berobatnya kan sembuh. Kalau benjolan itu udah nggak ada, berarti udah hilang gitu. Jadi keluarganya nih, Bu Maya sama Indah nih antara seneng dan bingung. Seneng karena penyakitnya udah nggak ada, tapi bingung karena tiba-tiba aja hilang gitu loh. Akhirnya lah Waudin nih bawa pulang ke rumah karena dirasa udahlah, mudah-mudahan nih udah sembuh nih penyakitnya gitu. 3 hari berselang dari rumah sakit itu, benjolan itu muncul lagi. Yang tadinya cuma segede bola pingpong gitu, ini ukurannya makin gede. Yang dikeluhin sama Waudin juga sakitnya tuh beda gitu, lebih sakit dari sebelumnya. Terus benjolan tuh kayak pindah-pindah gitu loh. Lihat kondisi Waudinnya begini, tetangga lah jadi rajin datang ke rumahnya Waudin ini. Nengok gitulah ya, kayak mana hidup rukun bertetangga aja lah. Ada tetangga yang sakit jadi tengok lah. Keluarga lagi pada datang sambil ngejenguk nih Waudin ini. Ngobrol lah sama Bu Maya. Tetangga lah ada nyeletuk, "Ini apa enggak sebaiknya coba alternatif aja, Bu?" gitu. Kayaknya sakitnya Waudin itu nggak biasa gitu yang diucapin sama tetangganya. Bu Maya yang tadinya nggak pernah kepikir ke arah sana, cuman ya nggak ada salahnya kali ya kalau kita coba gitu alternatif gitu. Akhirnya Bu Maya lah manggil Ustadz deket rumah dia ini, namanya adalah Ustadz Abdul. Dipanggil lah Ustadz Abdul ini buat nengok gimana kondisinya Waudin di rumah. Dan bener aja begitu Ustadz Abdul ini udah datang nengok kondisinya Waudin, Ustadz Abdul ini juga bilang, "Bener ini rananya udah bukan medis lagi nih, sakitnya udah sakit kiriman." Makin memperkuat kecurigaannya Bu Maya. Langsung ucap lah tuh Bu Maya, langsung, "Pasti dia ini, pasti kelakuan dia ini, pasti kelakuan Bu Arif." Ngedengar maknya ngomong gitu, Indah lah langsung nenangin maknya. "Nggak boleh gitu mah, nggak boleh seujon." "Alah nggak mungkin, siapa lagi kalau bukan orang itu? Udah pasti semuanya kelakuan Bu Arif." Dijawab lagi sama Pak Ustadz, "Nggak boleh seujon Ibu, kita ikhtiar aja kayak mana caranya sekarang, yang penting Waudin ini bisa sembuh, nggak usah mikir yang aneh-aneh," gitu kata Ustadznya. Akhirnya sama Ustadz Abdul inilah Waudin ini diruqyah. Dan setelah diruqyah Waudin ngerasa agak enakan, tapi benjolan di perut itu masih tetap ada, belum hilang. Selang beberapa hari setelah Waudin mendingan ini, kambuh lagi di jam yang sama, jam setengah 12 malam gitu kambuh lagi. Sekarang nih kondisinya udah nggak masuk akal gitu, nggak bisa dijelasin pakai logika medis gitu. Tadinya benjolannya kecil, sekarang benjolannya tuh gedenya kayak orang hamil 7 bulan gitu loh, laki-laki nih padahal. Lihat kondisi Waudin begini, keluarga bingung lah. Bu Maya manggil lagi Ustadz Abdul yang kemarin. Datanglah Ustadz Abdul ke sana buat nengok kondisinya Waudin, tapi kali ini Ustadz Abdul ini udah kayak angkat tangan itu, udah bingung sama kondisinya. Kok bisa Waudin ini perutnya segede ini gitu. Akhirnya dia telepon lah teman dia, minta bantuan sama temennya untuk nanganin kondisinya Waudin. Satu sisi dia butuh bantuan dari yang lain, sama memang hari-hari itu Ustadz Abdul ini memang lagi ada perluan satu dan lain hal yang nggak bisa dia tinggal. Jadi dia nggak bisa ngurusin Waudin hari itu. 2 hari setelah Ustadz Abdul ini nggak ngurusin lagi Waudin,
Kondisinya Waudin ini makin parah, nggak bisa lagi berdiri, nggak bisa duduk, makan juga udah nggak bisa masuk gitu loh. Bahkan tiap malam di jam setengah 12 itu dia selalu ngeluhin yang sama, cuman makin lama makin sakit. Dari hari ke hari bukannya makin lama makin mendingan, ini makin sakit, makin rasanya kayak diinjek-injek gitu perutnya. Sesakit itu gitu. Tiap malam ini setiap lagi sakit-sakitnya kambuh gini, Waudin sampai teriak-teriak dia. Keluarganya juga udah nyoba segala macam cara, dia udah ikhtiar pakai medis udah, pakai alternatif udah. Nyobain obat-obat herbal juga iya kayak kunyit segala macam gitu. Udah dicoba semuanya. Tapi hasilnya selalu sama, nggak ada perubahan sama sekali. Beberapa hari setelah itu Bu Maya ini lah inisiatif, udahlah aku panggil nih tetangga apa orang-orang yang di musola aja ya buat ngaji gitu ya. Jadi kumpulin lah di keluarga itu, di keluarganya Bu Maya buat ngaji. Waktu lagi dibacain Al-Quran segala macam gitu. Ustadz yang di musola itu yang dekat rumahnya Bu Maya ini lah bilang sama Waudin, ayo Wak, biar cepat sembuh Wak, jangan lupa baca istighfar, banyak-banyakin baca sholawat. Gitulah yang diucapin gitu terus. Tapi waktu lagi dibisikin gitu, Waudin ini malah teriak, gak kuat aku, mereka bertiga, saya sendiri. Gitu yang diucapin sama dia. Ambil teriak-teriak, gitu, matanya melotot gitu. Dengar itu, orang yang lagi pada kumpul di rumah pada kaget kan. Waudin ini kenapa? Gak lama dari itu, waktu masih malam itu tuh, masih malam ngumpul itu, dari hidungnya Waudin lah, telinga sama mulut segala macam ini keluar cairan hitam yang di mulut sampai nyempot gitu. Terus cairan yang keluar itu bau gitu loh. Di waktu yang sama Waudin tuh sambil keluar cairan segala macam sambil teriak-teriak dia, teriak-teriak minta tolong, kesakitan dia. Sampai akhirnya Waudin gak bergerak lagi. Pas diceknya sama tetangga segala macam, hari itu, malam itu jadi malam terakhir Waudin menghembuskan nafas terakhirnya. Gak selamat Waudin. 3 malam setelah pemakamannya Waudin ini, ada tuh ponakannya Waudin tuh namanya adalah Wawan. Wawan ini kayak bocah IndiHome gitu loh, agak sensitif sama hal-hal begitu gitu. Nah waktu itu si Wawan inilah di malam ketiga setelah pemakamannya Waudin ini tidur di rumahnya Waudin. Tidurnya dia di tempat dimana biasanya Waudin ini santai baringan gitulah. Tidurlah si Wawan ini di sana. Tengah malam nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba si Wawan ini kayak mimpi buruk, kaget gitu loh. Ditanya sama Bu Maya, kamu kenapa Wan? Si Wawan ini bangun gitu sambil kaget, dia sambil bilang, sambil gemeter gitu bilangnya, tapi aku tadi di mimpi ngeliat Waudin diikat, digubuk. Ngedengar itu yang tadinya cuman Bu Maya aja yang negor si Wawan ini waktu bangun tidur. Semuanya ngumpul, kaget satu keluarga. Hah? Diikat di mana? Ada Waudin diikat di hutan sana lah. Wawan tahu tempatnya di mana. Tapi karena udah capek dan segala macem lah, nggak mikir yang gimana kayak mana gitu. Cuman ya udah Wan, paling cuman mimpi buruk kau aja gitu yang direspon. Dari mimpinya ini si Wawan juga ngaku kalau dia digubuk itu tuh ngelihatnya bukan ngelihat Waudin diikat aja gitu. Dia ngelihat di samping-sampingnya Waudin diikat ini, digubuk itu ada 3 orang. 2 orang botak, palanya polontos gitu, badannya gede, sama satu lagi nenek-nenek. Di mimpi itu Wawan juga bilang, Wawan ngeliat kondisinya Waudin begitu, nggak terima dia mau coba nolongin Waknya inilah, mau nolongin Waudin yang diikat di gubuk ini. Di mimpinya dia itu ceritanya gitu tuh, disamper ke gubuk itu, si Wawan lah terus didorong bahunya, jatuhlah si Wawan. Nah jatuhnya ini yang bikin si Wawan bangun kaget dari mimpinya tadi. Tapi dia masih ingat betul tuh mimpinya. Sama apa yang diceritain nama dia ini masuk akal. Begitu sama dia diingat-ingat mimpinya kejadiannya begitu, bahu kan tadi kan. Lihatlah bahu dia ini dari bajunya, ditunjukin sama keluarga yang waktu itu ngeliat bahunya si Wawan ini biru memar. Awalnya semua orang di rumah itu yang gak percaya dengan apa yang dialami sama si Wawan, begitu ditunjukin ada lebam biru, mereka jadi mikir 2 kali. Cuman mereka gak mau nyimpulin apa-apalah. Sampai lanjut di hari ke-7 setelah pemakamannya Waudin, kejadiannya si Wawan ini masih jadi bahan obrolan terus semenjak dari kejadian malam itu gitu ya. Tapi karena nggak pernah dianggap sebagai kayak mana-mana gitu ya, cuman ya obrolan aja lah. Sampai di malam ke-7 inilah penasaran, beberapa keluarganya Waudin ini ngajakin si Wawan, aku ini masih kepikiran lah Wan sama mimpimu ini Wan, kenapa coba gak kau tunjukin ke kita aja tempatnya di mana? Wawan ini pertamanya nggak mau, dia nolak, dia takut apa yang dia alamin di mimpi itu beneran kejadian dan beneran ada gitu. Setelah dipaksa, maulah si Wawan. Jadi ada 6 orang gitu, termasuk si Wawan, datanglah ke tempat di mana Wawan bilang. Tempatnya itu kayak di perkampungan hutan gitulah. Jadi kayak motor aja nggak bisa masuk gitu loh. Motor ditinggal, malam itu mereka langsung ke sana, masuk ke sana. Jalan sekitar 20 meteran lah masuk ke arah hutan. Dan bener aja, tempat persis sama kayak yang digambarin sama si Wawan di mimpi ini, beneran ada gubuk di hutan itu. 20 meter lah kurang lebih mereka jalan kaki, dan gak bawa senter mereka ke sana. Wawan tadinya gak mau ikut masuk gitu ya, cuman karena pikir Wawan daripada aku tinggal sendiri nih, dan aku ngikut aja lah, ngikut lah mereka semuanya ke sana.
Tapi belum sampai ngedekat ke gubuk itu, dari kejauhan tuh mereka berenam tuh udah ngeliat gubuk itu dari jauh dan sama persis. Di gubuk itu ada 3 orang, sama seperti yang digambarin di mimpinya si Wawan. 3 orang, 2 botak gede gitu badannya, sama 1 nenek-nenek. Gak berani dilanjut sama mereka. Cuman dia kayak balik gitu. Pulang lah mereka berenam tuh langsung kabur dari tempat itu. Gak sempet nyamperin dan gak sempet ngapain lah. Kejadian itu bikin rame satu keluarga. Baliknya mereka berenam inilah mereka cerita sama orang-orang yang ada di rumah, kan lagi pada kumpul kan 7 harian, ceritain semua kejadiannya, sama mereka nanya ke orang-orang yang ngerti hal-hal soal begini-beginian. Ada yang bilang kalau orang di gubuk itu bukan orang sembarang orang gitu, itu emang jin kiriman dari orang lain. Dengar itu Bu Maya yang tadinya udah agak reda gitu, emosi lagi dia. Disamperin lagi tuh keluarganya Bu Arif sama Bu Maya. Datang Bu Maya ke sana marah-marah, dia teriak-teriak, "Ini semua pasti kelakuanmu. Kau yang santet suamiku kan?" Gitu yang diucapin sama Bu Maya. Tapi Bu Arif denger itu kayak jawab aja dia, "Jangan ngomong sembarangan kamu nih. Apa buktinya kalau saya nyantet suami kamu? Gak usah banyak alasan, udah jelas suami saya ini meninggal karena santet dari kamu." Itu yang ucapkan hukumnya. Tektok lagi makin pecah nih masalahnya. Karena ributnya mereka berdua ini teriak-teriak gitu, tetangga sekitar ngumpul, Pak RT lah datang untuk memisahkan mereka berdua. Setelah dilerai akhirnya Bu Maya pulang ke rumah. Sampainya Bu Maya ini di rumah nangis dia mungkin kayak depresi ditinggal suami lah, keluarga jadi berantakan begini, nangis dia terus-terusan ngegerutu buat nyalahin keluarganya si Arif, termasuk siapa tadi, ibunya Bu Arif. Tapi sama keluarganya ditenangin, "Udahlah Bu, diikhlasin aja, memang mungkin sudah takdirnya Bapak untuk pulang sekarang," gitu. Semakin ibu tangisin, semakin tidak tenang Wak Udin di sana. Itu dia cerita dari Alamsyah santet besan. Gua pribadi ini opini ya, mungkin bisa berbeda lah. Maksudnya kalau gua pribadi jujur gua tidak percaya dengan yang namanya santet-santetan. Cuman ya semoga gua dan lu pada semuanya, kita semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak, guys, begini-begini nih ada nggak tau lah gue ya. Maksud gua mungkin aja yang namanya sakit tuh masih bisa diobati secara medis lah. Masih ada beberapa hal yang bisa dijelaskan secara logika gitu. Sama soalnya gua baca ini dari awal sampai akhir Gak ada tuh bukti otentiknya kalau ini santet dari besannya si Indah tadi. Masih ada rumah sakit di Malaysia, di Singapura, gitulah pokoknya Pak. Tapi ya balik lagi, deket-deketlah kita sama yang di atas, biar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak-banyak sholat,